Halo Nana, apa kabar? Halo Bu, Baik, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ini Nak. 3 lembar. Pagi Pagi. Bu. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Siap. Siap ya? Ya, harus siap dan tetap semangat. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk Prita, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Prita yang telah memimpin doa. Nah, bagaimana keadaan anak-anak pada hari ini? Baik, Bu. Baik ya, kelihatan kok dari wajah kalian sehat, cerah. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Kayaknya banyak yang tidak hadir ya di meet kita. Iya, Bu. Mudah-mudahan di tugas-tugas yang nantinya Ibu kirim, teman-teman kalian bisa mengikuti ya. Iya Bu. Oke, jangan lupa absensinya sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti setelah pembelajaran bisa kalian absen ya. Ya, Bu. Oke, kalau ada yang sudah absen tadi sebelum masuk juga tidak jadi masalah ya. Nah, selanjutnya untuk arsip Ibu akan screen layar ya. Silakan Ibu hitung 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Nah, dalam rangka mengurangi penularan COVID-19, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Oke. Nah, untuk pretest sudah Ibu kirim ya. Tadi Ibu sudah sempat lihat, sudah ada yang mengisinya. Oke, terima kasih yang sudah mengisi pretestnya. Nanti di akhir pembelajaran juga akan Ibu kasih soal dengan soal yang sama, yaitu nanti silakan kalian kerjakan lagi ya. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa, Nak? Absolut. Rumus? Absolut, kemudian? Absolut dan logika. Oke, semi absolut dan logika. Masih ingat ya semuanya? Nah, ada yang tahu nggak semi absolut itu apa? Semi absolut itu Adalah rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris atau kolom. Nah, tepat sekali ya Aprilia Guys. Betul. Jadi rumus yang ditulis dengan tanda dolar atau yang S ada garisnya ya di depan baris atau kolom. Kemudian ada yang masih ingat absolut itu apa? Absolut? Absolut adalah rumus yang akan tetap sama walaupun di-copy kemanapun. Oke, Nurliani, tepat sekali ya. Jadi absolut itu rumus yang akan tetap sama walaupun di-copy ke manapun ya, ke sheet manapun dia akan tetap sama. Kemudian ada yang masih ingat fungsi logikanya? fungsi logika itu adalah fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Oke, tepat sekali ya Zuria. Jadi fungsi logika itu adalah fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan. Ya, pernyataan itu logikanya bisa benar atau salah, ya.
Kemudian kesempatan kali ini, pada hari ini, Ibu akan mulai dengan KD yang baru atau kompetensi dasar yang baru ya. Bisa Ya, kalian Bu. lihat, Ibu akan share PPT-nya. Terlihat? Belum, Bu. Masih proses ya? Ya, Bu. Loading. Ya, jaringan kita seperti ini, setiap kali meet pasti ada kendala. Bagaimana, sudah? Sudah? Sudah terlihat? Ya, Bu. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang kompetensi dasar yang baru, yaitu kompetensi 3.8, mengentri data berdasarkan rumus grafik, kemudian 4.8, mengolah data dengan fungsi grafik. Oke, ini agak loading. Ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian tabel, kemudian yang kedua menjelaskan langkah-langkah membuat tabel, kemudian yang ketiga membandingkan jenis-jenis tabel, dan yang keempat membuat data dengan formula tabel untuk menghasilkan laporan bisnis. Ya, jadi selanjutnya ada capaian pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyajikan formula tabel untuk menghasilkan laporan bisnis dengan menggunakan program aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dengan tepat, ya. Ini capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang belum pernah melihat tabel? Ada di antara kalian? Sudah ya tabel ya? Ya. Ya. Pada saat kalian pertama kali masuk di lab, kita belajar spreadsheet, itu kalian sudah belajar tentang cara membuat tabel. Ya. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat tabel, tetapi dengan menggunakan format as table yang ada pada aplikasi Excel. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang formula tabel. Ya, jadi formula tabel itu ada pengertiannya, kemudian ada jenis-jenis tabelnya, kemudian ada langkah-langkah membuat tabel. Kita next. Ini ada pengertian dari tabel. Jadi tabel adalah salah satu fitur Excel yang mana berupa susunan data dalam baris dan kolom. Selanjutnya ada jenis-jenis tabel pada menu format as table, diantaranya ada like, ada medium, ada dark. Kemudian ada fungsi tabelnya untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan data. Jadi dari tabel ini kalian bisa menentukan misalkan penjualan itu mengalami kenaikan atau penurunan. Bisa kalian lihat atau membaca dari tabel. Berikut ada video bagaimana langkah-langkah membuat tabel melalui format as table. Jadi video ini sudah Ibu share ya di Google Classroom. Nanti silakan kalian lihat. Kemudian untuk kelompoknya juga Ibu sudah bagi. Ya, jadi ada 6 kelompok.
satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum itu Ibu akan tunjukkan dulu videonya biar nanti pada saat kalian diskusi kalian tidak bingung lagi ya. Kita lihat dulu videonya. Oke, ada agak loading ya. Jaringan Ibu agak kurang bagus. Videonya terlihat? Menggunakan format as table. Terlihat ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Fasilitas ini yang diformat tidak hanya sel atau rangkaian sel tertentu, melainkan seluruh tabel. Perhatikan contoh berikut. Diawali dengan klik Styles, Format as Table, lalu dipilih Table Style Dark sebelah. Nah, di sini yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu di format as table itu ada light, ada medium, dan ada dark. Ya, jadi ini bisa kalian bandingkan bagaimana bentuk tabelnya. Bisa kalian lihat dan kalian bandingkan sendiri. Oke? Dalam pembuatan tabel ini itu bisa disesuaikan. Mau pakai yang mana, tabel yang mana, mau light, medium, atau dark, sesuai dengan kebutuhan. Saya lanjut. Selanjutnya dipilih rangkaian sel A3 sampai dengan G9. Oke, selanjutnya di sini dipilih sel A3 sampai sel G9. Kenapa? Karena ini adalah data yang mau diberi tabel menggunakan format as table. Setelah itu, kalian tinggal klik tanda kotak ini di Map Table has Header, itu nanti otomatis dia akan tercentang, kemudian tekan OK. Serta diberikan tanda atau checkmark pada My Table has Headers, karena tabel dalam contoh sudah memiliki header atau baris judul, lalu diakhiri dengan OK. Akan terlihat, tabel terformat dengan warna yang berbeda untuk header dan baris-baris di bawahnya. Kemudian, fasilitas tambahan yang dapat digunakan dalam format tabel adalah seperti dapat dilihat dalam tab desain yang merupakan menu khusus untuk memformat tabel. Terlihat pada table style option, ada beberapa opsi. Kemudian ditambahkan tanda atau checkmark pada total row dan first column. Terlihat bahwa pada tabel bertambah satu baris di bagian bawah, yaitu baris total serta kolom pertama di sebelah kiri menjadi berhuruf tebal. Karena sekarang tabel sudah berubah tampilannya, maka kembali dapat diformat menggunakan Quick Styles. Dalam contoh ini, diberi table style medium 11, di mana baris total mengalami perubahan format. Selanjutnya, perhatikan bahwa apabila salah satu sel pada baris diklik, muncul panah di sampingnya, dan bila panah diklik akan menampilkan beberapa opsi. Misalnya pada sel B10, dipilih average untuk menampilkan rata-rata, kemudian pada sel C10, dipilih count untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, lalu pada sel D10, dipilih max untuk menampilkan nilai tertinggi dari rangkaian sel di atasnya, lalu pada sel E10, dipilih min untuk menampilkan nilai terendah dari sel-sel di atasnya, dan pada sel F10 dipilih sum untuk menampilkan jumlah dari sel di atasnya. Oke, dari video ini sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Ya, jadi untuk videonya sudah Ibu share, kemudian untuk tugasnya juga sudah Ibu share di Google Classroom. Dan untuk pembagian kelompoknya juga sudah Ibu bagi. Jadi silakan nanti kalian
keluar dari Meet ini, kemudian langsung ke Google Classroom. Jadi nanti kalian diskusi di Google Classroom saja. Jadi kalau ada kesulitan boleh kalian chat ya di Google Classroom. Ya, nanti Ibu akan coba masuk melihat diskusi kalian. Oke, bisa kalian keluar dari Meet ini dan langsung membuka Classroom saja. Ya, nanti untuk waktunya Ibu kasih waktu 90 menit. Nanti untuk informasi selanjutnya pada saat masuk ke Meet ini, Ibu akan informasikan di Google Classroom juga.
Halo anak-anak. Halo Bu. Bagaimana dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Halo Bu. Semua bisa? Sudah Bu. Udah Bu. Ada kendala? Enggak. Sudah Bu. Mudah ya? Ya, soal yang Ibu berikan juga tidak begitu sulit. Kalau kalian mengikuti panduan video yang sudah Ibu share dan Ibu tayangkan tadi, pasti kalian dapat mengerjakannya dengan baik ya. Kemudian kalian juga bisa cari referensi lainnya di Google, ya kan? Jadi banyak sumber-sumber lainnya yang bisa kalian cari di internet. Nah, sebelum kita masuk ke kelompok, salah satu kelompok nanti Ibu pilih ya. Silakan kalian diskusikan kira-kira kelompok mana yang mau tampil untuk presentasi. Kira-kira kelompoknya siapa yang berani untuk presentasi? Kelompoknya Manda. Kelompoknya Manda. Sudah siap Manda? Aprilia, oke silakan. Kelompoknya Aprilia. Lihat Apa nih? Mau tanya. Bagaimana? Pertanyaan yang pertama. Silakan pengertian dari tabel. Ya, silakan. Jawabannya adalah tabel adalah salah satu fitur Excel yang berupa susunan data dalam baris dan kolom. Selanjutnya? kedua, sebutkan jenis-jenis tabel. Jawabannya itu ada beberapa jenis tabel ketika kita membuka tab menu format S-Table. Di antaranya yaitu yang pertama light, kemudian medium, dan yang ketiga yaitu dark. Oke. Selanjutnya? Ini nggak ada. Ayo, siapa yang berani aja? Langkah-langkahnya kita. Ayo, langkah-langkahnya bagaimana? Manda. Nggak bisa buka file. Oh, Manda tidak bisa membuka file tugasnya. Silakan, siapa yang bisa membuka filenya, silakan dipresentasikan saja. Langkah-langkah tabel kan, Bu? Ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat tabel. Pertama, pada tab home, kategori stylist, pilih format test, tabel, lalu pilih style mana yang akan Anda gunakan. Setelah itu, Anda dapat menyorot area mana yang akan dijadikan tabel. Oke, sudah? Kedua, pada tab insert, kategori tabel, tables, pilihlah table atau dengan menekan tombol kombinasi Ctrl T pada keyboard sehingga muncul kotak dialog create table. Setelah itu, Anda dapat menyorot area mana yang akan Anda jadikan table. Pada cara ini, tabel stylist yang digunakan adalah style default pada Excel. Pada cara yang ketiga ini, kita coba mengubah rank menjadi table dengan cara menempatkan petunjuk sel di area rank yang akan diubah, lalu lakukan cara yang sama dengan cara kedua, sehingga muncul kotak dialog format as table. Kliklah pada checkbox my table as reader jika rank Anda sudah ada valid name atau judul kolomnya. Oke, bagaimana kelompok lain tanggapannya? Sama atau ada yang berbeda?
Sudah cocok? Sama, Bu. Sama? Baca, Bu. Oke, kalau sudah sama, berarti Ibu katakan jawaban dari kelompok yang sudah menyajikan sudah sangat tepat ya. Nah, jadi dari pengertiannya tabel tadi itu salah satu fitur Excel yang berupa susunan data dalam baris dan kolom. Kemudian fungsinya untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan data. Kemudian jenis-jenisnya ada like, medium, dan drag. Kemudian langkah-langkah membuat tabel itu menggunakan format as table, yaitu pada tab home kategori style, pilih format as table, kemudian pilih style mana yang mau digunakan. Setelah itu, sorot area mana yang akan dijadikan tabel. Kemudian klik My Table Has Header, ya, maka dia akan tercentang dan setelah itu klik OK. Maka akan muncul tabel dengan setiap sel ada anak panah kecilnya di sampingnya, ya kan? Sesuai dengan video yang tadi sudah kalian tonton ya, kalian simak. Jadi apabila kita klik anak panah tersebut, maka muncul pilihan ada average, max, min, dan lain-lain, ya. Jadi tinggal kita mau menentukan atau mau mencari apa. Kalau mencari rata-rata berarti pilihannya average. Oke. Kemudian kalau mencari nilai tertinggi max, tepat ya. Kemudian mencari nilai terendah min. Oke, sudah paham ya? Nah, untuk pertemuan kali ini ada yang dapat menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Zuria. Yaitu tabel adalah salah satu fitur Excel yang berupa susunan data dalam baris dan kolom. Dan jenis-jenis tabel ketika kita membuka tab menu as table diantaranya adalah light, medium, dan dark. Kemudian langkah-langkahnya membuat tabel yaitu pada tab home kategori stylist, pilih format as table, lalu pilih style mana yang akan digunakan. Setelah itu Anda dapat menyorot area mana yang akan dijadikan tabel. Oke, kesimpulannya sudah jelas ya, sudah disampaikan oleh Juria. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menggunakan format as table dalam pembuatan tabel ya. Ada pengertiannya, ada jenis-jenisnya, dan langkah-langkahnya. Oke, sudah bisa dipahami semua untuk pembelajaran kita hari ini? Baik, bagaimana menurut anak-anak pembelajaran kita hari ini? Semuanya sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau sudah bisa, jadi nanti Ibu akan kirim soal, ya. Ibu kasih kalian oleh-oleh untuk menilai pemahaman kalian tentang materi formula tabel yang telah kita pelajari ini. Jadi silakan setelah pembelajaran atau Meet ini Ibu tutup, kalian langsung membuka Google Classroom ya. Dan setelah kalian selesai mengerjakan, jangan lupa kalian langsung upload kembali. Siap? Ya. Nanti Ibu kasih waktu 20 menit ya, ada soal buat kalian. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi grafik ya. Untuk itu silakan kalian mencari referensi lain yang berhubungan dengan fungsi grafik ya. Ada di buku kalian, buku pegangan kalian ada. Kalau kalian masih bingung bisa cari di internet, di Google ya. Jadi nanti pada saat pertemuan minggu depan kalian tidak bingung lagi untuk belajar tentang fungsi grafik. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Oke. Silakan ketua kelas memimpin doa. Tadi sudah Prita ya. Bisa gantian? Mungkin wakilnya Aprilia? Ya, Bu. Silakan Aprilia. Mari teman-teman, sebelum kita menutup
pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Prilia. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita biar semangat ya. Kalian kan masih ngerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua ya, biar tetap semangat. Oke, terima kasih ya sudah berkenan hadir di pelajaran Ibu hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke Google Classroom-nya ya. Baik, terima kasih.